Halo students, welcome back in my YouTube channel. Good morning students, how are you today? I hope all of you are in a good condition. Pada pembelajaran matematika hari ini, anak-anak akan belajar matematika bersama Miss Dina. Jadi, anak-anak harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Join your hand and close your eyes. Start. Dear God, please bless myself, my teachers, and my friends so we will understand the lesson that we will get today. Dear God, Namaskar. Oke, setelah kita berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Apakah anak-anak masih ingat minggu lalu anak-anak belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu lalu anak-anak telah belajar tentang sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian. Pada pembelajaran matematika kali ini, Miss Dina akan melanjutkan materi kita yaitu tentang garis bilangan. Are you ready to study, student? Yes? Okay, let's get started. Oke, hari ini anak-anak akan belajar tentang garis bilangan. Nah, sebelum Miss Dina menjelaskan tentang garis bilangan, Miss Dina akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan cacah itu juga dapat dituliskan dalam bentuk garis bilangan. Nah, sekarang Miss Dina akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara membuat garis bilangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat sebuah garis dengan menggunakan penggaris. Kemudian di kedua ujungnya kita tuliskan tanda panah. Selanjutnya, anak-anak buat sebuah titik-titik kecil dengan jarak yang sama pada garis tersebut. Nah, setelah itu, anak-anak bisa tuliskan bilangan cacah secara berurutan di setiap titiknya. Nah, garis bilangannya sudah jadi. Makna kenapa kita harus menggambarkan tanda panah di setiap ujung garis bilangan, itu artinya garis bilangan itu bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Nah, yang pertama Miss Dina sudah memberikan contoh garis bilangan dengan bilangannya bilangan cacah. Sekarang Miss Dina akan memberikan contoh lain lagi, sebuah garis bilangan.
Nah, pada garis bilangan yang kedua, Miss Zina akan menuliskan bilangan dimulai dari angka 39. Kemudian Miss Zina isi titik-titik di setiap titiknya. Nah, apakah anak-anak bisa mengisi titik-titik di garis bilangan yang kedua? Ini tinggal diurutkan saja ya anak-anak. Habis 39 itu adalah bilangan 40. Jadi, kita tuliskan di sini 40. Kemudian 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Nah, berarti garis bilangan yang kedua kita mulai dari angka 39 sampai dengan 47. Seperti yang Miss Zina jelaskan tadi, tanda panah di ujung kanan dan kiri itu artinya bisa diperpanjang. Jadi, anak-anak bisa perpanjang garis bilangan tersebut. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang harus anak-anak perhatikan dalam menggambar garis bilangan. Yaitu yang pertama, jarak setiap titik digambar dengan jarak yang sama. Perhatikan ya contohnya. Oke, Miss Zina telah menggambar dua garis bilangan. Garis bilangan pertama dan garis bilangan kedua. Anak-anak bisa perhatikan setiap garisnya atau setiap titiknya ini memiliki jarak yang sama. Jadi, jika anak-anak nanti Miss Zina minta untuk menggambar sebuah garis bilangan, jarak antar titiknya harus sama. Kemudian anak-anak bisa perhatikan di gambar kedua, ini titiknya jaraknya pendek. Kemudian lagi jauh, pendek, jauh, pendek lagi, pendek, dan jauh lagi. Nah, ini jaraknya tidak sama. Jadi, anak-anak tidak boleh menggambar garis bilangan dengan cara seperti ini. Berarti ini yang benar dan ini yang salah. Kemudian, hal penting kedua adalah tanda panah pada garis bilangan artinya dapat diperpanjang. Miss Zina berikan contoh ya. Oke, misalkan anak-anak diminta untuk membuat sebuah garis bilangan. Anak-anak membuatnya pendek seperti ini. Kemudian anak-anak diminta untuk membuat urutan bilangan cacah pada garis bilangan dimulai dari angka 0 sampai angka 7. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini anak-anak cuman mendapatkan bilangan 0, 1, 2, 3, 4. Urutan bilangan cacah dari 0 sampai 4. Sedangkan anak-anak diminta untuk membuat bilangan cacah pada garis bilangan dari angka 0 sampai angka 7. Berarti angkanya kurang kan? Jadi anak-anak bisa memperpanjang garis bilangan di bagian sebelah sini. Kita hapus dulu tanda panahnya. Kemudian kita buat garis lagi yang lebih panjang.
Oke, kemudian kita tuliskan lagi angkanya. Nah, seperti itu. Sekarang kita telah memiliki sebuah garis bilangan di mana bilangannya adalah bilangan cacah dari 0 sampai dengan 7. Kemudian, hal penting ketiga dari garis bilangan adalah semakin ke kanan sebuah bilangan, maka bilangannya akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Semakin ke kiri, maka bilangannya akan semakin kecil. Di sini akan gambarkan sebuah garis bilangan ya. Nah, perhatikan garis bilangan yang telah Miss Ina buat. Tadi Miss Ina sudah jelaskan, semakin ke kanan maka bilangannya akan semakin besar. Jadi, anak-anak bisa mengisi titik-titik yang berada di sebelah kanan anak-anak. Jadi, setelah 31, bilangannya yang lebih besar dari 31 berarti pasti 32. Kemudian 33 dan selanjutnya 34. Ya, seperti itu ya. Semakin ke kanan, bilangan pada garis bilangan akan bernilai semakin besar. Kemudian, sekarang coba anak-anak lihat dua titik-titik di awal. Bilangan ini berada di sebelah kiri angka 28. Jadi, sebelum angka 28 adalah angka 27. Kemudian sebelum angka 27 itu adalah angka 26. Nah, anak-anak bisa lihat kan, semakin ke kiri bilangan itu nilainya semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Nah, itu dia beberapa hal-hal penting yang harus anak-anak ketahui pada garis bilangan. Untuk selanjutnya, Miss Zina akan menjelaskan tentang penggunaan garis bilangan. Jadi, garis bilangan itu bisa digunakan juga dalam garis bilangan itu juga bisa digunakan dalam penjumlahan bilangan. Untuk yang ini, Miss Zina akan langsung memberikan contohnya ya, anak-anak. Hitunglah hasil dari 5 ditambah 4. Nah, pasti anak-anak bisa menjawab kan? Karena gampang sekali, 5 ditambah 4 jawabannya pasti ya, 9. 5 ditambah 4 itu adalah 9. Nah, bagaimana jika kita menggunakan garis bilangan untuk menjumlahkan 5 ditambah 4? Oke, sekarang Miss Zina jelaskan ya. Pertama, anak-anak gambar terlebih dulu garis bilangan dari angka 0 sampai dengan angka 12 boleh, angka 10 juga boleh. Sekarang Miss Zina gambar garis bilangannya dulu ya. Oke, Miss Zina telah menggambarkan sebuah garis bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 13.
Kemudian, karena kita diminta untuk membuat penjumlahan 5 ditambah 4 dalam garis bilangan, kita buat sebuah tanda panah yang pertama yaitu angka 5. Jadi kita buat sebuah garis dari angka 0 sampai dengan angka 5. Seperti itu. Selanjutnya, karena ini ditambah 4, berarti mulai dari angka 5 kita lompat satu-satu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat garis bilangan lagi dari angka 5 ke angka 9. Nah, seperti itu. Jadi, kita peroleh bahwa 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9. Yang terakhir, buat garis dari 0 sampai dengan 9. Nah, seperti itu anak-anak cara membuat atau menjumlahkan bilangan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, yang terakhir, sekarang Miss Zina akan menjelaskan tentang menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Miss Zina akan langsung memberikan contoh ya anak-anak. Ayah akan menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 meter dan 3 meter. Berapa panjang kayu setelah disambung? Gambar dengan garis bilangan. Nah, di soal diketahui bahwa ayah akan menyambung 2 buah kayu. Jika menyambung 2 buah kayu, maka kayunya akan bertambah panjang. Jadi, kita menggunakan penjumlahan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi tadi ayah memiliki 2 potong kayu 8 meter dan 3 meter. Kayu itu akan disambung. Jadi, kita bisa tuliskan 8 ditambah 3 sama dengan. Ya, anak-anak pasti sudah bisa menjawab. Jawabannya adalah 11 meter. Lalu bagaimana jika kita menggunakan garis bilangan? Ya, benar sekali. Yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis bilangan dari angka 0 sampai kurang lebih angka 12. Oke, Miss Zina telah menggambar sebuah garis bilangan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 14. Kemudian kita lihat angka pertama adalah 8. Jadi kita gambar mulai dari angka 0 ke angka 8 ke kanan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, karena ini ditambah 3, berarti kita loncat ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita buat lagi garis bilangan yang dimulai dari angka 8 sampai dengan angka 11. Kemudian yang terakhir kita gambar sebuah garis dari angka 0 sampai dengan angka 11.
Nah, dari garis bilangan ini bisa kita peroleh bahwa 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11 meter. Jadi, panjang kayu ayah sekarang setelah disambung adalah 11 meter. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah anak-anak bisa paham dengan materi yang telah Miss Ina jelaskan? Oke, semoga semuanya bisa paham ya dan mengerti dengan materi yang telah Miss Ina jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak akan Miss Ina ajak untuk mengerjakan beberapa latihan soal. Setelah video ini, Miss Ina akan berikan beberapa latihan soal. Jadi anak-anak tetap semangat ya untuk mengerjakannya. Jika ada materi yang belum anak-anak pahami, anak-anak bisa chat di WhatsApp, chat Miss Dina ataupun Miss WK ya. Nah, sekian dulu video pembelajaran matematika hari ini bersama Miss Dina. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!